Salam kerahiman. Hari ini saya mau ajak Bapak Ibu untuk tahu tentang janji-janjinya Tuhan berkaitan dengan kematian. Kita lihat di 7:54. Tuhan berjanji, orang-orang yang mendaras koronka ini akan direngkuh oleh kerahimanku sepanjang masa hidupnya dan teristimewa pada saat kematian mereka. Kata-kata seperti ini kalau Bapak Ibu ingat pernah ada juga di nomor yang lain. Artinya sesuatu yang penting sehingga Yesus pun mengulang janji-janji tersebut kepada Suster Faustina. Orang yang mendaras koronka. Kita semua sudah semakin banyak yang mendaras koronka. Ada yang setiap minggu, ada yang setiap hari, ada yang satu hari mungkin beberapa kali. Juga saya pernah ajak Bapak Ibu untuk berdoa 1 koronka per minggu. Pilih hari apa aja, terserah. Kalau saya pilih hari Sabtu. Jadi pada hari Sabtu saya berdoa 1 koronka khusus untuk mereka yang sudah meninggal. Lakukan itu terus selama kita bisa berdoa koronka. Karena seperti yang Yesus bilang di sini, orang yang mendaras koronka. Artinya kalau kita setiap hari berdoa koronka, apakah untuk wujud-wujud tertentu atau yang saya katakan pilih 1 hari dalam 1 minggu berdoa koronka khusus untuk orang yang meninggal. Artinya kita yang mendaras koronka akan direngkuh oleh kerahimanku, akan dipeluk, akan dilindungi, akan dijaga, dipelihara oleh kerahimannya Tuhan. Kapan? Sepanjang masa hidupnya. Kalau kita mendaras koronka dan kita sering-sering mendaras koronka, maka janji Tuhan akan direngkuh oleh kerahimannya selama masa hidupnya. Kita nggak tahu hidupnya berapa lama lagi ya, bisa 10 tahun, bisa 20 tahun. Kalau sekarang saya umur 66, papa saya umur 91. Kalau saya bisa sama papa saya berarti masih 25 tahun lebih. Nah, Yesus katakan akan direngkuh dalam kerahimanku sepanjang masa hidupnya. Dan teristimewa, jadi dari yang Yesus janjikan, teristimewa dia katakan pada saat kematian mereka. Pada saat kematian kita yang sering mendaras koronka, maka pasti Yesus menepati janjinya, yaitu kita semua akan direngkuh dalam kerahimannya. Nah, saya mau cerita sedikit tentang seorang pastor ya, yang saya pernah cerita juga, yang dia mengalami kecelakaan. Dia melihat fakta bahwa dia begitu parah sakitnya sampai dia berpikir bahwa dia akan meninggal. Memang tidak terlalu ada harapan, sehingga dokternya juga menasehati berdoa, minta yang terbaik, karena waktu itu kalau nggak salah limpahnya pecah ya, jadi sudah berdarah-darah. Setelah mengalami proses operasi, dioperasi oleh dokter dan seterusnya, tahu-tahu dia nggak mati, ternyata dia bisa hidup lagi. Menjadi pertanyaan buat dia, kenapa saya nggak mati ya? Padahal sudah sedemikian parah luka saya, tapi saya hidup lagi, saya nggak mati. Apakah, ini pertanyaan pastor ya, apakah saya belum siap pulang ke rumah Tuhan? Apakah saya dianggap belum siap pulang ke rumah Tuhan, oleh sebab itu saya hidup lagi? Pertanyaan lain, kenapa Tuhan minta saya kembali ke dunia? Itu pemikiran seorang pastor yang sedang sekarat, yang dia pikir akan meninggal, taunya dia hidup lagi. Mungkin juga ya ada banyak pertanyaan dari beberapa orang yang sudah pernah mengalami
masa yang sama seperti itu. Tapi biasanya kalau sudah sekarat dan ternyata ada mujizat dan dia sembuh lagi, yang diungkapkan, puji Tuhan, Tuhan masih kasih saya umur, Tuhan masih kasih saya kesempatan untuk tetap berada di dunia, untuk berada bersama dengan orang-orang yang saya kasihi. Saya juga tidak meninggalkan mereka sehingga mereka nggak sedih dan penuh sukacita. Pertanyaan ini mungkin boleh menjadi pertanyaan kita semua. Seperti saya dulu pernah cerita juga ya, papa saya pernah mengalami kecelakaan luar biasa, mobilnya ringsek, sudah asuransi all risk juga udah nggak bisa terima karena sudah rusak, benar-benar rusak. Tapi yang luar biasa, papa dan supirnya selamat, nggak mengalami luka yang parah, bahkan kalau supirnya hanya lecet, sedangkan papa tidak mengalami luka apapun, baik luka luar maupun luka dalam. Padahal waktu itu sudah umur 80 lebih, tidak pakai seat belt, balon itu ya, airbagnya buka. Buat papa itu satu pengalaman bahwa Tuhan memberi saya kesempatan kedua untuk hidup lagi, karena harusnya kan sudah mati. Jadi pengalaman orang yang menghadapi ajal, waktu dia hidup kembali, banyak pengalaman yang mungkin berbeda-beda ya. Kalau tadi contoh 3 hal aja, satu, ada yang bersukacita, puji Tuhan, ternyata dia masih hidup, Tuhan masih mengizinkan dia ada di tengah-tengah kita semua. Yang kedua, papa saya bilang, ini adalah kesempatan kedua yang Tuhan kasih, sehingga dia hidup lagi. Kalau buat pastor, dia bertanya, apakah saya dianggap belum layak untuk pulang ke rumah Tuhan? Kenapa Tuhan kirim saya kembali ke dunia? Ini yang menjadi pertanyaan refleksi ke kita masing-masing. Syukur-syukur kalau kita juga mengalami hal tersebut dan terus hidup lagi, bisa memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik. Tapi banyak yang kita tahu juga, mereka yang sedang sekarat, sudah tidak bisa berpikir lagi, akhirnya dia meninggal. Oleh sebab itu, saya tetap ajak Bapak Ibu untuk berdoa buat mereka-mereka yang sedang sekarat. Kita doakan mereka supaya mereka juga mengalami janji-janji Tuhan Yesus. Itu aja, terima kasih, salam kerahiman.